Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril Dafa Muhammad dengan NPM 216900026 dari program studi teknologi pangan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas saya pada matkul biologi sel, yaitu mengenai serangkaian materi. Yang pertama ada materi struktur dan fungsi organel sel, yang kedua ada materi replikasi DNA dan RNA, yang ketiga ada mekanisme kematian jaringan dan nekrosis dalam sel, yang keempat ada siklus sel, dan yang kelima ada komunikasi sel. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu struktur dan fungsi organel sel. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel berkembang biak secara mitosis. Sel itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel eukariotik sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Kita langsung ke perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ya teman-teman. Untuk sel tumbuhan, yang pertama itu mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Yang ketiga, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Yang keempat, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Untuk timbunan zat makanan sel tumbuhan sendiri yaitu berupa pati atau amilum, sedangkan timbunan zat makanan sel hewan itu berupa lemak atau glikogen. Dan perbedaan yang terakhir yaitu sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar dan permanen, sedangkan untuk sel hewan sendiri ada beberapa sel yang memiliki vakuola namun ukurannya kecil. Nah, untuk bagian-bagian sel sendiri, yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan membran yang membatasi isi sel dengan sekitarnya. Membran sel tersusun atas dua lapisan yang terdiri dari fosfolipid, protein, dan KH. Membran sel mempunyai fungsi sebagai pelindung sel, menjaga keseimbangan elektrolit dalam sel, serta melakukan transportasi sel. Yang kedua ada nukleus atau biasa disebut dengan inti sel. Nukleus sendiri merupakan sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan RNA yang berfungsi mengatur keseluruhan kegiatan sel. Nah, untuk nukleus sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu membran inti, nukleoplasma, dan nukleolus. Membran inti sendiri terdiri atas dua lapis yang mempunyai fungsi pembungkus sekaligus sebagai pelindung nukleus. Sedangkan nukleoplasma adalah cairan inti berbentuk gel yang mengandung banyak ion, protein, enzim, nukleotida, dan benang-benang kromatin. Sedangkan nukleolus sendiri terdiri dari kumpulan gen yang memberikan kode RNA ke ribosom serta berfungsi merangkai subunit penyusun ribosom. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan matriks yang terletak di dalam membran plasma dan di luar nukleus. Sitoplasma terdiri dari sitosol berbentuk koloid yang mengandung nutrien, ion, enzim, beragam galam, molekul organik, dan air di dalamnya. Sitoplasma mempunyai fungsi untuk memberikan bentuk pada sel serta tempat penyimpan bahan kimia yang diperlukan untuk metabolisme sel. Nah, yang keempat ada dinding sel. Dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, dan fungsi dari dinding sel yaitu melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, serta mencegah absorpsi air secara berlebihan. Nah, untuk yang kelima sendiri itu ada organel sel. Organel sel yang pertama yaitu retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE. RE sendiri tersusun dari kantung pipih dan tabung yang berhubungan dengan membran inti, yaitu RE kasar dan RE halus. Fungsi dari RE kasar sendiri yaitu untuk sintesis protein, sedangkan fungsi dari RE halus untuk sintesis lipid dan metabolisme KH. Organel sel yang kedua yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantung pipih yang
tumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Fungsi dari badan Golgi yaitu memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar atau ke membran sel. Organel sel yang ketiga ada ribosom. Ribosom tersusun dari protein dan RNA ribosomal serta berada dalam sitoplasma atau melekat pada RE kasar. Untuk fungsinya yaitu sebagai tempat sintesis protein. Organel sel yang keempat ada lisosom. Lisosom yaitu vesikel yang terbentuk dari badan Golgi serta mengandung enzim hidrolik. Fungsinya yaitu untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Organel sel yang kelima ada peroksisom atau badan mikro. Peroksisom merupakan vesikel yang mengandung enzim oksidatif dan katalase. Untuk fungsinya yaitu merompak H2O2 yang bersifat racun bagi sel. Untuk organel sel yang keenam ada mitokondria yang tersusun atas membran dalam, membran luar, krista, dan matriks. Fungsi dari mitokondria yaitu tempat berlangsungnya respirasi seluler yang menghasilkan N-ATP. Untuk organel sel yang ketujuh ada plastida, yaitu organel sel dinamis yang terbentuk dari membran ganda. Fungsi dari plastida yaitu untuk fotosintesis, untuk memberikan pigmen, dan untuk menyimpan cadangan makanan. Organel sel yang selanjutnya ada sentriol. Sentriol yaitu struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah yang tersusun atas protein mikrotubulus. Fungsi dari sentriol yaitu untuk mengatur polaritas pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Untuk organel sel yang terakhir yaitu ada sitoskeleton. Sitoskeleton sendiri merupakan rangka sel yang terdapat pada sitosol berupa jaringan protein filamen. Fungsi dari sitoskeleton yaitu memantapkan membran plasma sehingga menyokong stabilitas bentuk sel. Nah, materi kedua ada replikasi DNA dan RNA. Di awal materi replikasi ini, kita harus mempelajari apa itu DNA dan RNA sebagai dasar untuk selanjutnya ya teman-teman. Nah, DNA dan RNA itu merupakan asam nukleat. Asam nukleat sendiri merupakan makromolekul biokimia yang kompleks berbobot molekul tinggi yang berada di dalam inti atau nukleus sel dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengatur informasi genetik. Asam nukleat juga merupakan biopolimer dan monomer penyusunnya nukleotida. Jenis basa nitrogen itu ada 4, yaitu adenin, guanin, sitonin, dan timin. Nah, DNA sendiri merupakan materi genetis yang membawa informasi tersebut pada urutan basanya. Sedangkan RNA merupakan polimer nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula 5, karbon, dan fosfat, serta mengandung basa nitrogenadenin, guanin, dan sitonin. Nah, untuk replikasi DNA sendiri itu merupakan proses memperbanyak bahan genetik atau pertumbuhan dari sel. Replikasi DNA juga dibutuhkan di setiap pembelahan sel atau terbentuknya sel baru. Untuk teori replikasi DNA itu ada 3. Yang pertama ada replikasi konservatif, yaitu satu molekul DNA langsung membentuk molekul DNA baru tanpa pemisahan pita-pita. Yang kedua ada replikasi semi-konservatif, yaitu masing-masing pita DNA bertindak sebagai tempat sehingga terbentuk pita tunggal baru yang komplementer atau saling melengkapi dengan pita tunggal DNA lama, yang pada akhirnya menjadi 2 DNA baru yang identik dengan DNA lama. Yang ketiga ada replikasi dispersif, di mana pita DNA lama terputus-putus dan membentuk pita DNA baru. Selanjutnya potongan-potongan pita DNA lama bergabung dengan potongan-potongan pita DNA baru yang disintesisnya. Nah, ini ada gambar mekanisme replikasi DNA. Selanjutnya ada tahapan replikasi DNA. Untuk tahapan replikasi DNA sendiri itu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada tahapan helikase, yaitu memisah ikatan ganda DNA. Dan yang kedua
protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Yang ketiga, landing strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan yang terakhir itu RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Untuk arah replikasinya sendiri itu ke arah ke kiri ya teman-teman. Untuk materi ketiga sendiri ada mekanisme kematian jaringan dan nekrosis dalam sel. Yang pertama itu ada apoptosis. Apoptosis itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya daun dari pohon musim gugur. Apoptosis sendiri merupakan kematian sel fisiologis di mana sel yang tidak berguna dihilangkan selama perkembangan dan proses biologis normal. Kenapa sih apoptosis itu penting? Ini ada alasannya ya teman-teman. Yang pertama yaitu membantu pembentukan nominal selama perkembangan embrio. Yang kedua, peristiwa normal dalam perkembangan sistem saraf. Yang ketiga, pergantian sel normal. Yang keempat, homeostasis jaringan. Yang kelima, induksi dan pemeliharaan toleransi imun. Dan yang terakhir yaitu penghapusan sel aktif, rusak, dan abnormal. Selanjutnya ada nekrosis. Nekrosis yaitu kerusakan membran. Lisosom mengeluarkan enzim ke sitoplasma dan menghancurkan sel, lalu isi sel keluar karena kerusakan membran plasma dan mengakibatkan reaksi inflamatori. Nekrosis diakibatkan oleh ischemia, keracunan, infeksi, dan trauma. Kita lanjut ke materi keempat yaitu siklus sel. Siklus sel sendiri merupakan siklus kehidupan sebuah sel yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Siklus sel mempunyai tujuan yaitu untuk reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan, serta perbaikan dan regenerasi sel. Pembelahan sel sendiri terbagi menjadi 3 yaitu amitosis atau pembelahan biner. Yang kedua ada mitosis atau tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Dan yang ketiga ada meiosis atau terjadi reduksi jumlah kromosom. Kita langsung ke amitosis terlebih dahulu ya. Untuk amitosis sendiri merupakan pembelahan pada bakteri dan sel kanker melalui tahapan tertentu. Amitosis terjadi karena kegagalan dalam kontrol siklus sel. Untuk yang kedua yaitu mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Mitosis sendiri itu ada 5 tahapan. Yang pertama ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahapan yang pertama yaitu interfase. Interfase merupakan tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan mempersiapkan pembelahannya. Yang kedua ada profase, yaitu tahapan pemadatan dan penebalan kromosom. Yang ketiga ada metafase, yaitu kromosom keluar dari inti dan berada di bidang ekuator sel. Yang keempat ada anafase, yaitu kromatid memisahkan diri dan membentuk kromosom baru. Dan yang kelima ada telofase, yaitu inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen nukleus. Dan yang ketiga ini ada meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi hanya pada sel kelamin. Fungsi dari meiosis sendiri yaitu untuk menghasilkan sel gamet yang berupa sel sperma dan sel telur. Untuk tahapan meiosis itu ada 2 tahapan. Yang pertama ada tahap meiosis 1 dan yang kedua ada tahap meiosis 2. Kita masuk ke tahap meiosis yang pertama. Pada tahapan meiosis 1 ini ada 5 tahapan, yaitu interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, interfase 1 sendiri yaitu kromosom
tidak terlihat terlalu jelas dan jumlah DNA meningkat serta terbentuknya rRNA. Profase 1 yaitu pemasangan kromosom yang dibantu oleh kompleks protein sinaptomal yang kemudian kromosom tersebut memadat dan membran inti rusak sehingga nukleus menghilang. Metafase 1 yaitu kromosom yang terikat pada benang berkumpul secara sejajar pada ekuator sel. Anafase 1 yaitu kromosom bergerak ke dua kutub yang berlawanan sedangkan sentromer masih utuh. Dan telofase 1 yaitu inti sel anakan terbentuk kembali dari fragmen nukleus. Nah, untuk meiosis 2 itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase 2 yaitu membelah menghasilkan 2 sentriol di sekitar kromosom, lalu sentriol bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Untuk metafase 2 yaitu kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer membelah membentuk 2 anak kromosom. Anafase 2 yaitu anakan kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle sentriol. Dan untuk telofase 2 yaitu kromosom telah berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat 2 inti sel baru, lalu sitoplasma membelah menghasilkan 2 sel anak baru. Regulasi siklus sel sendiri ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu berbeda-beda pada beberapa jenis sel yang berbeda. Yang kedua, beberapa sel membelah secara cepat. Dan yang ketiga, sel kanker membelah secara cepat. Dan kita masuk ke materi kelima atau yang terakhir ya teman-teman, yaitu komunikasi sel. Untuk komunikasi sel atau persinyalan itu merupakan sistem komunikasi yang kompleks pada tingkat seluler yang mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Untuk jenis komunikasi sel sendiri itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada komunikasi kontak langsung atau autokrin. Untuk komunikasi kontak langsung sendiri yaitu sel memiliki sambungan apabila ada rangsangan, maka memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Selanjutnya ada persinyalan parenkrin. Persinyalan parenkrin merupakan sel penyeleksi yang bekerja pada sel target yang berdekatan melepas molekul regulator lokal. Selanjutnya ada persinyalan sinaptik. Persinyalan sinaptik sendiri merupakan tipe persinyalan jarak jauh melalui sistem persyarafan yang melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Selanjutnya ada persinyalan endokrin atau hormonal. Hormonal menghubungkan sinyal target pada jarak yang lebih jauh, misalnya pada hewan, hormonal ke dalam cairan tubuh yaitu darah. Untuk selanjutnya ada metode penyampaian sel dalam tubuh. Yang pertama ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung sendiri merupakan komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik atau sinyal kimia melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan lainnya. Gap junction merupakan protein saluran khusus yang dibentuk oleh protein connection. Gap junction memungkinkan terjadinya aliran sinyal listrik dan molekul-molekul kecil seperti asam amino, ATP, CAMP dalam sitoplasma kedua sel yang berhubungan. Selanjutnya ada komunikasi lokal. Komunikasi lokal merupakan komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel atau interstitial untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan atau sinyal parakrin atau sel itu sendiri, yaitu sinyal autokrin. Selanjutnya ada komunikasi jarak jauh. Komunikasi jarak jauh merupakan komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang diantarkan sel saraf atau dengan sinyal kimia atau hormon atau neurohormon yang dialirkan melalui darah. Tahapan komunikasi sel. Untuk tahapan komunikasi sel sendiri, pada tahap yang pertama ada tahap penerimaan atau reception.
Tahap ini, sel target akan mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sel kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan atau dalam sel. Tahapan kedua ada tahap pengikatan molekul atau transduction. Tahap ini, molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situs seperti anak kunci dalam gembok atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Molekul sinyal berperilaku seperti ligan, istilah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, seringkali yang berukuran besar. Pengikatan ligan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan bentuk. Umumnya, efek pengikatan ligan menjadi agregasi kedua atau lebih mengaktifasi reseptor lain berinteraksi dengan molekul lainnya. Tahap yang ketiga ada tahap responsif atau response. Tahapan ini, sinyal yang ditransduksikan menyebabkan aktivasi seluler seperti dikogen, fosfolirase, penyusun ulang sitoskeleton ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Sekian pemaparan video materi biologi sel dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.